Riri, bukan Yesus. Jadi tak ini terik ini. Oke, ini deh. Ini. Oke, baik. Buat semua. Ada sama secara mulai. Biasanya mesti beda. Puji Tuhan, kita bersyukur pada hari ini karena Tuhan sangat baik. Pada malam hari ini semuanya berkat anugerah dan kemurahan Tuhan. Malam hari ini mingguan dari Pakatuan Bercahaya Bersatu dan kepada hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang sudah siap pada hari ini untuk pelayanan bersatu, yaitu hambanya Bapak Pendeta Dr. Tommy Lantang sebagai pelayan firman Tuhan, sebagai pembawa Tuhan pada malam hari ini, dan
untuk doa pembukaan akan dilayani, akan dipimpin oleh hambanya Ibu Rawung Mangowal, dan untuk pelayanan doa menyambut firman Tuhan akan dilayani oleh hambanya Pendeta Ibu Melani Mongisidi. Dan sesudah firman Tuhan, doa langsung firman Tuhan oleh Pendeta Dr. Tommy Lan. Dalam doa akan dipimpinnya Pendeta Ibu Amelia Pitanuki, dan doa untuk persembahan akan dipimpin oleh Ibu Ceril Sumarap, dan doa penutup sekaligus dipimpin oleh pelayan firman Tuhan pada malam hari ini, yaitu Bapak Pendeta Dr. Tommy Lan. Yesus Kristus, visi dari Tuhan bersatu menjadi terang dunia dan berkati, dan misi mewujudkan kolaborasi potensi hamba Tuhan Kawanua dan warga Kawanua yang ada di tanah perantauan bagi kemuliaan nama Tuhan, yaitu A. Beribadah dan bersekutu, B. Melayani secara menyeluruh, dan C. Mengabarkan Injil dan keutuhan. Ibadah malam hari ini Pakatuan Bercahaya Bersatu ya Tuhan, ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan, Engkau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Setiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan, Engkau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah, ku datang juru selamat, berkatilah. Dipersilakan hambanya Ibu Pola Rawung Mangowal untuk buka kita dalam ibadah pada malam hari ini. Mic-nya belum dibuka, mic-nya. Mic-nya masih di mute. Mic-nya masih di mute. Mic-nya masih di mute. Ya, Bu. Engkau memberkati kami sehingga Tuhan dengan segala kesibukan aktivitas kami pada malam sepanjang hari ini kami boleh lagi ada mengambil bagian dalam persekutuan, beribadah, Pakatuan Bercahaya Bersatu di dalam satu persekutuan yang indah bersama dengan Engkau.
dalam ibadah kami pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Kami akan buka ibadah kami dari permulaan, pertengahan sampai pada tamatnya. Boleh jadi seturut dengan kehendak-Mu saja. Kami semua Tuhan boleh mengambil bagian dalam persekutuan kami pada malam hari ini. Hamba firman-Mu, Engkau sudah persiapkan, Engkau berkati hamba-Mu, pinjam bibir mulut hamba-Mu untuk dia berkata-kata. Sebentar kami boleh mendapatkan berkat lewat persekutuan kami pada malam hari ini. Begitu juga Tuhan dengan pemimpin pujian, kami semua Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan, Bapak Engkau urapi Tuhan. Terima kasih banyaknya Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu. Kami buka ibadah kami pada malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Terima kasih hambanya, Ibu Pola Lain Manual telah buka kita doa pembukaan ibadah online Pakatuan Bercahaya Bersatu. Ini kita dalam akan menyanyi buat Tuhan, bergirang buat Tuhan dengan pujian lama yang berkata, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Haleluya, puji Tuhan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus dan selamanya. Walaupun berjalan dalam duka, bahkan dalam suka, tetap jalan terus bersama Yesus selamanya. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam penyampaian atau pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, mari kita siapkan hati kita, kehidupan kita untuk kembali diisi dengan kebenaran firman Tuhan yang menjadikan kekuatan, menjadikan pedoman, menjadikan suluh dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Puji Tuhan. Dan doa untuk pemberitaan firman Tuhan akan dipimpin oleh hambanya, Pendeta Ibu Melani Mongisidi. Namun sebelum itu kita akan lakukan satu pujian untuk menyambut firman Tuhan. Kala ku cari damai, hanya ku dapat di dalam Yesus. Haleluya. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia
hidupku penuh tantangan, tak satu pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat menghibur. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidupku penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa dalam surga. Engkaulah jawaban di dalam kehidupan kami. Hanya bersama dengan Engkau kami merasa tenang dan damai Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa dalam surga pada saat malam hari ini Tuhan. Kalau kami bisa beribadah dalam persekutuan, pakatuan, bersatu bercahaya, semuanya karena kemurahan-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu yang Kau selalu nyatakan di dalam kehidupan kami Bapa. Dan saat malam hari ini kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu Bapa. Dan kami akan dengar kebenaran firman-Mu yang Engkau akan sampaikan lewat hamba-Mu, yang akan Engkau pakai dengan luar biasa Tuhan. Bapak Pendeta Tommy Lantang Bapak, biarlah Engkau menyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami Bapa, apa yang menjadi mau-Mu dalam kehidupan kami sebagai hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu Bapa. Buka setiap rahasia kebenaran firman-Mu dari hamba-Mu yang sebagai guru, sebagai dosen, sebagai gembala Tuhan. Biarlah kebenaran-Mu menjadi bagian di dalam kehidupan kami semuanya yang hadir dalam ibadah pada saat malam hari ini Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau mengurapi setiap yang sudah mengambil bagian di dalam pelayanan Tuhan. WL, setiap pujiannya dipersembahkan kepadamu Tuhan. Naik di hadapan hadirat-Mu Bapa. Dan juga hamba-Mu yang akan membawakan kebenaran firman-Mu. Engkau pakai Tuhan. Pendeta Tommy Lantang dengan kuasa urapan Roh Kudus yang daripada-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan kami juga semua siap mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih buat hambanya, Pendeta Ibu Melani Mongisidi, yang telah memimpin kita dalam doa untuk menyambut firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya kita akan dengarkan firman Tuhan yang akan diberitakan hambanya, Pendeta Dr. Tommy Lantang. Dipersilakan hambanya. Haleluya, haleluya. Selamat malam buat kita semua yang ada di Zoom hari ini, yang sedang mengikuti kegiatan ibadah bersama. Tuhan pasti memberkati kita, pasti menolong kita dengan semangat yang ada bersama Pakatuan Bercahaya Satu luar biasa. Ini satu kesempatan yang Tuhan izinkan kepada saya untuk melayani malam hari ini. Yang belum kenal saya, salam kenal buat semuanya. Haleluya, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, terima kasih buat pimpinan PBB yang sudah memberikan waktu, kesempatan yang ada. Saya mengajak kita membuka Alkitab di dalam Kejadian pasal 12
Kejadian pasal 12 ayat 1, 2, dan 3. Ya, Kejadian pasal 12 ayat 1, 2, dan 3. Perikop itu di dalam Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Abram dipanggil Allah. Saudara-saudara boleh perhatikan di layar. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutujukan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini saya akan berbicara tentang perjanjian Tuhan, atau saudara mungkin sering dengar dengan namanya covenant. Covenant, jadi perjanjian Allah. Perjanjian Allah dengan Abraham, perjanjian yang unik, saudara-saudara. Kenapa perjanjian yang unik? Karena di mana-mana kalau buat perjanjian, saya membuat perjanjian dengan saudara atau dengan Pastor Yopi Sembung, wah ini ada muncul nih saudara-saudara, ya itu pasti harus dua belah pihak ini harus menyetujui klausal yang disampaikan. Kalau sudah disetujui, kalau sudah oke, baru ditanda tangan. Itu di dunia, saudara. Jadi orang melakukan perjanjian itu harus kedua belah pihak harus sepakat. Harus sepakat. Sebab kalau tidak sepakat, itu akan menimbulkan satu kecurangan, ya, karena perjanjian. Saudara mau beli apapun dengan tanda kutip, misalnya kredit, ada perjanjian. Misalnya setiap bulan harus bayar begini. Kalau melewati perjanjian akan ada denda dan lain sebagainya. Itu perjanjian. Dan itu sudah umum di dunia sekuler, dunia nyata. Tetapi bagi Abraham, ini perjanjian yang unik. Kenapa disebut unik? Saudara, saya sudah bilang tadi bahwa perjanjian manusia itu adalah perjanjian yang harus dua belah pihak harus setuju dengan klausal atau dengan poin-poin. Tetapi dengan Abraham berbeda. Allah tidak membutuhkan, Allah tidak memerlukan persetujuan Abraham, maka ada perjanjian dari Allah tentang covenant ini. Allah tidak membutuhkan, Allah tidak memerlukan persetujuan dari Abraham. Bayangkan saudara, Allah yang membuat perjanjian kepada Abraham dan Abraham tidak diperlukan persetujuan untuk suatu perjanjian ini. Oh, luar biasa. Ini luar biasa, saudara. Nah, ini kalau di mana-mana ini kalau sudah model kayak gini ini bahaya. Ya, orang bisa ribut. Ada perjanjian saja bisa ribut, apalagi tidak ada perjanjian. Nah, perjanjian ini yang uniknya lagi adalah perjanjian Allah terhadap Abraham adalah perjanjian tanpa syarat. Ini. Kalau manusia ada perjanjian dengan syarat. Tapi dengan Abraham, Alkitab mencatat, pertama Abraham Tuhan tidak membutuhkan persetujuan. Yang kedua, perjanjian ini tanpa syarat. Oh, luar biasa, saudara. Ini kalau perjanjian tanpa syarat begini, mestinya yang menerima ini kan was-was gitu. Yang menerima perjanjian ini gimana? Tidak ada persetujuan, tetapi tanpa syarat lagi. Bagaimana ini? Saya kalau sama Pastor Hani Walalangi ini tiba-tiba membuat perjanjian, ya kan? Perjanjian hanya sebelah pihak, terus perjanjian tidak ada syarat-syarat. Ini bahaya. Bahaya, misalnya bagaimana kalau terjadi kerusakan? Bagaimana kalau hilang? Bagaimana kalau barang tidak ada? Bagaimana? Semua dipertanyakan. Tetapi Abraham, Allah melakukan perjanjian ini, sekali lagi, dia tidak atau memerlukan persetujuan. Yang kedua, perjanjian ini tanpa syarat.
Mari kita belajar tentang covenant perjanjian daripada Allah ini. Kejadian 12 tadi ayat yang pertama, sudah lihat, berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Sampai di sini saudara lihat ayat yang pertama. Firman Tuhan itu datang kepada siapa saudara? Kalau saudara lihat di sini. Tentunya datang kepada Abram. Jadi firman Tuhan ini adalah datang kepada Abram bahwa Abram disuruh pergi. Cuman Abram, tidak dibilang ke siapa-siapa ini. Jadi kata pergilah dari negerimu artinya kamu harus berangkat sendiri. Gitu loh. Pergilah dari negerimu. Pergi berangkat sendiri. Karena firman ini Tuhan sampaikan kepada Abram. Jadi kalau firman Tuhan datang kepada saudara, ya saudara yang berangkat, jangan ajak teman. Kan firman itu datang secara pribadi. Tetapi kita tahu di dalam Alkitab, Lot juga ikut. Kan ayat yang keempat itu ada itu di dalam pembacaan Alkitab dalam Kejadian pasal 12. Lot ikut. Tetapi yang unik adalah apa? Abram yang disuruh pergi. Abram yang disuruh keluar. Keluar dari mana? Keluar dari Ur. Ur itu artinya penyembah berhala, penyembah dewa. Kalau zaman itu dewa yang mereka sembah itu adalah dewa bulan. Nah, walaupun dewa bulan itu ada dua macam dewa bulan. Jadi mereka Abram disuruh keluar dari Ur, di mana di Ur itu penuh dengan penyembahan berhala, ya, penyembahan dewa bulan. Jadi dewa bulan pada saat itu di Ur itu luar biasa. Nah, disuruh keluar. Allah memerintahkan atau memberi perjanjian kepada Abram kalau keluar ada berkat Tuhan. Gitu ya. Keluar ada berkat Tuhan. Karena di daerah itu daerah penyembahan dewa bulan. Memang Alkitab tidak banyak menceritakan apakah Abram melakukan hal itu di Ur. Kalaupun dia melakukan, saya berpikir, saya mulai melihat, ternyata bagi Tuhan nggak peduli saudara latar belakangnya apa, kalau dia mau panggil saudara. Kalau Tuhan mau panggil saudara untuk tujuan yang mulia, Tuhan nggak peduli latar belakang kita seperti apa. Abram, dia ada di Ur. Di mana di Ur Kasdim itu, Ur itu adalah daerah yang penuh dengan penyembahan dewa-dewa. Tetapi Abram menjadi pilihan Tuhan untuk dipanggil. Saudara kasih dalam Tuhan, yang menjadi lucunya lagi adalah apa? Saudara lihat Ibrani pasal 11 ayat yang ke-8. Saudara perhatikan Ibrani 11 ayat yang ke-8. Ini berhubungan dengan si Abram tadi. Kalau sudah di Ibrani 11 ini namanya sudah jadi Abraham, ya. Karena iman, ya, Ibrani 11 ayat 8 itu, karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Nah, ini lebih unik lagi, saudara. Sudah perjanjian sepihak, perjanjian tanpa syarat, negeri yang akan ditujukan dia tidak tahu. Oh, luar biasa. Ini kalau saudara ada panggilan, ada suara Tuhan, ya, ada suara Tuhan yang luar biasa, terus datang dan saudara bilang, pokoknya Tuhan bicara, pokoknya Tuhan sudah ngomong, saya mesti pergi kemana? Nggak tahu. Nah, ini kan jadi bahaya ini orang begini, ya kan? Saya nggak tahu. Nah, pada saat itu saudara Abraham, ya, melakukan hal yang sama. Dia pergi keluar dari Ur ke satu negeri yang dia tuju, yang dia tidak tahu di mana tempat itu. Nah, saudara, ya, ini harus dilihat dulu kronologisnya seperti itu. Jadi dia tidak mengetahui kemana dia mau pergi, tetapi panggilan itu ada. Saya bisa sampaikan kepada kita sekalian, mungkin saudara,
ya, bahwa perjalanan rohani belum tentu kita akan berkata sudah di sini saya, finish di sini. Belum. Selama kita masih bernafas, selama kita hidup, bisa saja saudara bukan di situ terakhir perjalanan hidup saudara. Negeri yang dituju, suatu tempat yang dituju oleh Abraham, dia tidak tahu di mana tujuannya itu. Dia nggak tahu. Kalau dunia sekarang kan memang sudah tahu, ya. Apalagi selesai pendidikan, saudara akan ditempatkan ke daerah yang saudara sudah tahu. Ya, biasanya melewati pendidikan sekolah Alkitab, kan begitu. Setelah penamatan ditempatkan di ini, oh sudah tahu. Kalaupun belum tahu, zaman sekarang teknologi sudah canggih. Tinggal cari tahu sama Mbah Google. Nah, kan gitu. Mau kemana gampang. Nah, tapi Abraham tidak tahu dia mau kemana. Negeri yang dituju dia tidak tahu. Tapi Tuhan sudah memanggil dia keluar. Saya mau beritahu begini buat saudara. Kalau Allah yang melakukan perjanjian, covenant-nya Tuhan, perjanjian Allah, kepada siapapun, kepada saudara, kepada saya, kepada Abraham. Janji Allah itu tidak akan pernah dibatalkan oleh Tuhan. Ingat, kalau Tuhan yang sudah berjanji, janji Allah, maka dia tidak akan membatalkan janjinya. Itu saudara. Kalau Tuhan sudah berjanji, saudara baca firman Tuhan, saudara temukan dalam firman Tuhan, dan ada janji Tuhan. Saya mau beritahu malam hari ini, saudara, bahwa kalau Allah kita itu sudah berjanji, dia tidak akan membatalkan janji itu. Apapun itu. Kalau Tuhan sudah berjanji, dia akan memberikan itu. Itu sebabnya saudara Yesus dalam Tuhan. Ayat yang kedua, kita lihat di dalam ayat yang kedua, Kejadian 12 tadi. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Bayangkan saudara. Janji Allah kepada Abraham pada saat itu. Aku, Tuhan, akan membuat Abraham menjadi bangsa yang besar. Dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Oh dahsyat, saudara. Ada 3 berkat Tuhan di sini. Allah akan membuat Abraham menjadi bangsa yang besar. Bangsa yang besar di sini, kalau bahasa Ibrani itu disebut dengan suatu negeri. Nah, suatu negeri, ya, seperti di ayat yang pertama. Ya. Dia keluar dari negeri yang akan dan dia pergi ke negeri yang akan ditujukan. Jadi bangsa yang besar menjadi suatu negeri yang besar. Bangsa, negeri yang besar. Saudara, kalau sekarang saya bilang begini buat saudara, ini terlalu saya potong aja, bahwa orang Israel dalam perjalanan rohani, mereka sedang menuju ke tanah perjanjian. Dan tanah perjanjian itu yang mereka tuju, kalau sekarang itu Palestina, saudara. Itu Kanaan, itu Palestina sekarang itu. Itu sebabnya kalau saudara dengar hari-hari ini Israel tetap berperang dengan Palestina, karena Israel tahu itu tanah pusaka. Itu tanah yang dijanjikan. Itu sebabnya Amerika dan sekutu Israel, mereka takut untuk membantah itu. Mereka pasti dukung itu. Karena mereka pasti tahu di dalam Alkitab sejarahnya bilang begitu. Bahwa Kanaan adalah janji. Tanah yang diberikan untuk orang Israel itu. Janji itu sudah dari zaman Abraham. Tapi tetap berjalan terus janji itu. Itu yang saya bilang. Kalau Allah yang sudah memberi janji, dia tidak pernah membatalkan janji itu. Itu sebabnya secara rohani sebetulnya itu yang kita lihat di Palestina hari-hari ini, saudara. Ya, terlepas daripada sekarang sudah bergeser ke politik, akhirnya orang berkata begini, kalau Israel itu kecenderungan orang Kristen, kalau Palestina itu kecenderungan orang Muslim. Salah besar, saudara. Saudara tahu secara statistik di Israel itu hampir 20% itu orang Muslim. Di Israel, kecil sekali orang Kristen di sana. Dan sebaliknya di Palestina, saudara, itu Kristen besar di sana dibandingkan orang Yahudi. Jadi artinya ini salah kaprah.
Kalau orang bilang itu Palestina itu Muslim, terus Israel itu Kristen. Salah, saudara. Salah. Keliru besar itu. Tetapi bagi kita hari ini firman Tuhan mengingatkan, oh, ada perjanjian, ada covenant-nya Allah, ada perjanjian Allah kepada Abraham. Dan janji itu tetap akan ada. Itu sebabnya firman Tuhan berkata bahwa janji bangsa yang besar itu terus terjadi. Yang kedua dikatakan bahwa janji ini akan terus berada. Kalau bahasa asli saudara ditulis dengan kata kerjanya itu imperfect. Imperfect itu artinya janji ini belum selesai. Jadi janji Tuhan kepada Abraham, kepada bangsa itu belum selesai. Masih tetap ada. Itu akan terus ada. Dan janji berikut Allah akan memberkati. Memberkati di sini saudara, kalau saudara lihat di dalam teksnya itu artinya intens. Intens. Intens itu artinya seperti api membakar sebuah rumah. Itu intens. Api kalau bakar sebuah rumah, itu pemadam kebakaran belum nyampe, rumah sudah selesai terbakar. Karena intensnya itu. Ya, memberkati. Jadi luar biasa sebetulnya. Kalau sekarang kita mau berkata, aduh sepertinya sekarang janji itu menjauh. Tapi saya mau beritahu hari ini, janji itu kalau dia jauh, sebetulnya ini hanya tinggal menunggu waktu. Karena janji itu pasti. Janji itu pasti. Perjanjian Allah, covenant-nya Allah kepada Abraham itu pasti. Sekarang aja kita orang di Indonesia berkata bahwa kita ini orang-orang Israel rohani. Gitu kan. Janji Allah bahwa dia akan memberkati kita menjadi bangsa yang luar biasa, negeri yang hebat dan luar biasa. Bahkan janji kedua adalah apa? Akan membuat namamu besar. Namamu besar, masyhur. Ya. Kalau kita pakai hal-hal yang rohani, kalau kita tetap setia terhadap covenant-nya Allah, janji Allah, dia akan menyertai kita senantiasa. Dan janji Allah ini akan membuat nama saudara, nama kita, nama saya akan masyhur, akan besar, akan jadi berkat. Engkau menjadi berkat dan engkau akan menjadi berkat dimanapun berada. Saya percaya dan saya terlalu yakin, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, bahwa covenant-nya Tuhan, perjanjian Allah terhadap Abraham itu juga ada bagi saya. Itu juga ada bagi saudara. Sehingga tunggu waktu saja saudara. Tinggal menunggu waktu. Kalau Tuhan mau memberkati kita, Tuhan mau tolong kita, Tuhan mau angkat kita, itu tinggal menunggu waktu saja. Ya. Siapapun kita di sini, mungkin kita sering berkata, Tuhan, mana janjimu Tuhan? Mana Tuhan? Saya sudah lama iring Tuhan, mana janjimu Tuhan? Sekali lagi saya bilang ini tinggal menunggu waktu saja. Maka itu akan terjadi. Kejadian 12 ayat yang ketiga, poin yang terakhir yang kita mau bahas adalah, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Coba perhatikan itu ya. Allah akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Itu sebabnya orang bilang begini, kalau ada yang mengutuk Israel, dia akan dikutuk. Ini janji Tuhan. Ini janji kepada Abraham. Dia akan menjadi bangsa yang besar. Barang siapa mengutuk engkau, bangsa itu yang kita tahu sekarang adalah Israel. Alkitab berkata, siapa yang memberkati bangsa ini, dia diberkati. Siapa yang mengutuk, dia akan mengalami kutuk juga. Olehmu semua kaum akan mendapat berkat. Bayangkan. Saudara boleh cek di mana-mana. Saudara boleh temuin. Orang Israel adalah orang Israel yang paling banyak masuk di dalam Nobel dunia. Penemuan-penemuan orang Israel. Hampir sebagian besar penemuan di dunia ini yang spektakuler adalah orang-orang Israel. Benar kata firman Tuhan. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Bayangkan saudara, ada banyak para ahli, para pakar-pakar yang dapat Nobel, yang menemukan sesuatu,
yang mendapatkan sesuatu karena kepintaran mereka, karena kecerdasan mereka. Kenapa? Secara rohani kita hanya bisa bilang begini, Tuhan berkati Israel. Kita diberkati. Kalau siapa yang mau mengutuk orang Israel, memang terdengar biasa saja. Tapi ini janji Tuhan. Saya sudah bilang, itu kata kerjanya, itu artinya dia belum selesai. Ya, dia akan terus berjalan. Kata kerja imperfect di situ artinya janji ini belum selesai. Kalau Tuhan bilang siapa yang memberkati, diberkati. Janji ini belum selesai. Dan itulah sebabnya saudara dalam Tuhan. Kalau dalam Kejadian 12 ayat 3 ini terjadi dalam kehidupan saya dan saudara, apa yang kita harus lakukan? Jangan membalas, saudara. Cukup berdoa saja. Ya. Sebagai hamba Tuhan, yaitu jangan balas, cukup berdoa saja. Ya, tidak ada jalan lain. Itu sebabnya mari sudah tinggal dalam Tuhan. Karena ini covenant-nya Tuhan, perjanjian Tuhan kepada Abraham. Kita harus berkata dengan iman bahwa janji ini juga berlaku buat saya. Kita harus berkata dengan iman kepada Tuhan. Tuhan, kalau Abraham mengalami berkat yang sama, aku mau juga Tuhan. Hari ini apa yang menjadi pergumulanmu? Hari ini apa yang menjadi doamu? Engkau belum lihat, engkau belum mendapatkan. Saya mau beritahu, tinggal menunggu waktu Tuhan. Asal engkau setia dan taat. One day kita akan melihat suatu jawaban Tuhan yang besar. Galatia pasal 3 ayat 8. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi. Oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Janji ini dari Abraham sampai hari ini berlaku sampai kapanpun. Belum ada akhirnya. Itu sebabnya sudah ke dalam Tuhan. Mari kita punya perjanjian Tuhan. Covenant-nya Tuhan. Kalau Tuhan yang membuat perjanjian, memang tidak dua belah pihak. Perjanjian Abraham dengan Allah sepihak. Tanpa syarat. Tetapi selalu di dalam Alkitab, kalau firman Tuhan berkata, pilihlah jalan ini, kamu pilih ini, tetapi aku tetap memilih ini. Saudara ingat Yosua, kalau kamu mau beribadah kepada Tuhan Allahmu, silakan. Aku mau beribadah, tapi kami, saya dan sisi keluarga akan menyembah Tuhan. Itu tetap ada jalan keluarnya. Selalu diberikan jalan keluar seperti itu. Abraham waktu berpisah dengan Lot, ya. Kalau engkau mau ke kiri, aku ke kanan. Wah, luar biasa. Tetapi lihat, orang yang disertai Tuhan, walaupun di pemandangan mata manusia itu gersang, tetapi gersang itu bisa Tuhan ubahkan menjadi sumber kehidupan. Lot memilih tanah yang subur, seperti taman Tuhan, kata firman Tuhan. Namanya aja seperti, berarti kan bukan. Dia seperti taman Tuhan. Dia lihat itu seperti taman Tuhan, padahal bukan. Yang dilihat oleh Abraham, bagi Lot itu gersang. Tetapi saudara lihat, kalau ada Tuhan, ingat covenant, perjanjian Tuhan, dimanapun saudara saya berada, kalau punya Tuhan, janji Tuhan itu ya dan amin. Soal proses Tuhan itu, saudara pasti mengalami, saya mengalami proses Tuhan. Makanya tetap setia, tetap taat sama Tuhan. Maju terus PBB. Jadilah berkat dimanapun kita berada. Bercahaya, bersatu, memberkati orang lain. Dan nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Tuhan berkati malam hari ini. Kiranya berkat firman Tuhan itu boleh membawa kita untuk lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Peristiwa Israel-Palestina terjadi sedang perang ini bukan kebetulan. Tetapi itu ada maksud Tuhan yang luar biasa. Tetap setia saudara. Biar kita berada di dalam kehendak Tuhan. Kita terus berjalan dalam rencana Tuhan. Ingat, ada doa juga yang perlu kita sampaikan. Dalam firman Tuhan. Biarlah kita baik-baik saja. Itu doanya. Firman Tuhan berkata, biar hidup kita baik-baik saja. Ada gangguan, ada godaan, ada cobaan. Ada. Tapi biar kita hidup baik-baik saja di dalam Tuhan. Mari tundukkan kepala, kita mau berdoa buat firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Kebenaran firman Tuhan malam hari ini hamba sudah sampaikan. Teraikan buat kami yang mendengar hari ini.
yang punya kuping telinga yang baik, biar tertanam di hati untuk kami tetap ingat janji Tuhan. Covenant-nya Allah bagi kami belum selesai, dan itu berjalan sampai hari ini. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk semua berkat malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan berkati. Kembalikan Ibu Ana, belum buka mic-nya. Baik, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih kepada hambanya Pendeta Dr. Tommy Lantang atas pelayanan firman Tuhan yang sungguh memberkati kita semua. Jadi follow up daripada firman yang disampaikan, yaitu kalau Allah yang mengadakan perjanjian kepada manusia, maka Dia atau Allah tidak akan membatalkan janjinya. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, kita akan berterima kasih dan meresponi baik akan firman Tuhan yang sudah disampaikan hambanya dengan kita meletakkan korban persembahan kita. Sebentar, admin akan share norek yang akan Bapak Ibu persembahkan persembahan pada malam hari ini. Namun sebelum itu, sebelum kita memberikan persembahan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Apakah Ibu Ceril Sumarap sudah bisa masuk? Tadi jaringannya kurang bagus katanya. Halo, Ibu Ceril untuk pelayanan doa persembahan. Kalau belum bisa masuk, Ibu Ceril, dengan kasih Kristus mengundang Ibu Sonya Helen, wartawan Kompas, pers kita yang cantik, untuk memimpin kita dalam doa persembahan. Dipersilakan Ibu Sonya. Mari kita berdoa untuk persembahan kita malam hari ini. Begitu banyak berkat yang Engkau berikan dalam hidup kami, Tuhan. Bahkan ketika kami dalam keadaan kekurangan, Engkau tetap memenuhinya semua kebutuhan hidup kami. Tetapi yang terutama juga Engkau memberikan kami kesehatan yang terbaik, sehingga kami mampu beraktivitas, kami mampu bekerja, dan menghasilkan materi dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, ketika kami akan memberikan persembahan, kami memberi persembahan, Tuhan kiranya memberkati persembahan ini. Semua yang kami berikan Tuhan, kami yakin adalah berasal dari berkat dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Sebab itu Tuhan, tidak ada alasan bagi kami Bapa untuk tidak mensyukuri semua yang kami dapatkan. Anugerah-Mu yang Engkau nyatakan dalam hidup kami tidak cukup untuk kami balas dalam setiap hal yang kami lakukan lewat persembahan. Karenanya ya Tuhan, jika malam hari ini kami berikan persembahan, Tuhan gerakkan hati kami masing-masing, agar persembahan kami yang nyata sebenarnya adalah persembahan kami yang hidup. Tetapi juga kami biarlah digerakkan untuk mampu memberi persembahan dalam menopang dan menunjang berbagai kegiatan-kegiatan pelayanan. Berkati kami Tuhan, yang kami persembahkan kiranya berbau harum di hadapan Engkau. Supaya semuanya Tuhan, bukan semata-mata karena kesombongan, karena kekayaan kami, karena kami punya Tuhan. Tetapi sesungguhnya karena kami ingin mengembalikan berkat-Mu yang tiada terkira dalam hidup kami. Ini persembahan kami Tuhan. Kami bawa dan persembahkan Tuhan Sang Penyelamat hidup kami. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih hambanya untuk kesediaannya memimpin kita dalam doa pelayanan persembahan. Tuhan Yesus memberkati Ibu Sonya dan Bapak Ibu. Kita akan mempersembahkan persembahan kita dengan diiringi dengan pujian. Bernyanyilah bagi Tuhan kita. Haleluya.
nyanyilah bagi Tuhan kita. Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Dia. Persembahkanlah korban dan pujian atas kemurahan-Nya bagi kita. Bersyukurlah atas segala berkat yang telah dilimpahkannya bagi kita yang tak putus-putusnya kita terima. Ya Allah, ya ajaib, bernyanyilah bagi Tuhan kita. Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Dia. Persembahkanlah korban dan pujian atas kemurahan-Nya bagi kita. Bersyukurlah atas segala berkat yang telah dilimpahkannya bagi kita yang tak putus-putusnya kita terima. Ya Allah, ya ajaib, ya Allah yang ajaib, ya Allah yang ajaib. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati persembahan kita yang kita sudah sampaikan, sudah persembahkan lewat ibadah Pakatuan bercahaya bersatu pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Barangkali yang lain akan menyusul. Namun terima kasih untuk hambanya Pendeta Ibu Melani yang langsung mentransfer persembahannya pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang kami kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pelayanan doa syafaat. Dan pelayanan doa syafaat pada malam hari ini akan disampaikan atau akan dibawakan oleh hambanya Pendeta Ibu Amelia Pitanuki. Sekali lagi, Pendeta Ibu Amelia Pitanuki, dipersilakan Ibu. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur untuk keagungan dan kebesaran Tuhan yang kami dapat nikmati melalui ibadah. Bahkan kami dapat menyebut nama-Mu yang sangat kudus itu Tuhan dari mulut kami ini yang masih penuh dengan banyak-banyak kekurangan ya Tuhan. Tapi karena oleh darah-Mu ya Tuhan, Engkau melayakkan kami untuk dapat memanggil nama-Mu yang kudus itu ya Tuhan. Terima kasih malam hari ini Tuhan, di persekutuan Tuhan Pakatuan ini kami mau bawa beberapa doa syafaat di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Kami ingat bangsa ini ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami berkati bangsa ini ya Tuhan. Mulai dari pemerintahan pusat sampai daerah-daerah, bahkan Tuhan Bapak Presiden yang saat ini ya Tuhan, demikian juga Tuhan Wakil Presiden dan para menteri Tuhan, kabinet kerja yang ada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk pemerintah yang sekarang Tuhan sudah izinkan kami menikmati Tuhan hal-hal yang baru ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih Tuhan yang sudah
meluaskan sehingga kami punya pemerintahan yang seperti saat ini ya Tuhan. Kami berdoa biarlah bangsa dan negara kami ya Tuhan tetap ada dalam perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Kami berdoa Bapa, berkatilah Tuhan sektor-sektor pertanian, perikanan Tuhan, perdagangan Tuhan, industri dan Tuhan perpolitikan juga demikian Bapa dalam nama Yesus, bahkan cadangan obat makanan ya Tuhan dan peredaran keuangan perekonomian di Indonesia kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, perdagangan masih berjalan sampai saat ini, bahkan masih ada makanan di dalam negara kami ya Tuhan. Terima kasih, tidak ada konflik ya Tuhan, tidak ada peperangan Tuhan seperti di negara-negara lain. Kami bersyukur itu sebabnya kami sebagai orang-orang percaya Tuhan, kami mau belajar memberkati bangsa ini Tuhan di hadirat Tuhan. Meminta Tuhan biarlah Indonesia ada di hati Tuhan, dan kami taruh Tuhan tahun politik yang akan berlangsung dalam beberapa bulan ke depan ya Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan untuk pemilihan presiden dan wakilnya ya Tuhan. Kami punya 3 calon Tuhan, tapi kami percaya Tuhan sudah menentukan dan memilih Tuhan yang benar-benar sesuai dengan hati dan kehendak-Mu ya Tuhan. Itu sebabnya Tuhan kami berdoa Tuhan biarlah Tuhan sendiri yang menggerakkan hati seluruh masyarakat Indonesia Tuhan untuk memilih pemimpin yang sesuai dengan hatinya Tuhan dan kehendak Tuhan. Kami berdoa Bapa mulai dari Pulau Sumatera, Tuhan Kalimantan, Sulawesi, bahkan Ambon dan sekitarnya, Papua ya Tuhan, bahkan Pulau Jawa, Madura Tuhan, Pulau Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, semuanya ya Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Teritorial NKRI ya Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya juga Tuhan sektor pengamanan, keamanan Tuhan, bahkan angkatan-angkatan Tuhan, angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara dan kepolisian Tuhan. Kami berdoa Bapa dalam nama Yesus Tuhan, biar Tuhan rahasia nasionalisme itu ada di dalam hati juga Tuhan para aparat kami, bahkan pemimpin-pemimpin agama ya Tuhan, pemimpin-pemimpin partai sekalipun Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus kami berdoa buat gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia ya Tuhan, gereja-gereja Katolik, gereja-gereja Protestan, bahkan gereja-gereja aliran Pentakosta, gereja YouTube, gereja tanpa tembok, bahkan gereja online Tuhan, biar semuanya meninggikan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan ya. Di mana Tuhan mesbah-Mu didirikan, nama Tuhan dipanggil, kami percaya kasih Tuhan terjadi atas bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Berkati seluruh anggota Pakatuan ya Tuhan dalam nama Yesus, yang bergerak dalam bidang pelayanan kerohanian, yang bergerak dalam bidang pemerintahan Tuhan, baik Tuhan yang bergerak di dalam pelayanan hukum Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, biarlah kami di sana menjadi terang dan teladan bagi Tuhan segenap masyarakat yang kami layani ya Tuhan. Terima kasih, baik juga Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan baik sebagai hamba-hamba Tuhan juga yang ada tergabung di dalam Pakatuan, biarlah Tuhan kami senantiasa saling mendoakan, saling mendukung satu dengan yang lain ya Tuhan. Terima kasih Bapak, bahkan kalau ada di antara anggota-anggota Pakatuan yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus, yang susah Tuhan berikan pengharapan dan penghiburan oleh kebenaran firman-Mu dan oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Bahkan Tuhan yang ikut ibadah secara online malam hari ini, biarlah kasih dan anugerah Tuhan terjadi bagi kami semua ya Tuhan. Terima kasih, berkati hamba-Mu yang sudah Tuhan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan bahwa Tuhan sudah memberikan janji-janji yang sangat manis Tuhan bagi Abraham, demikian juga bagi orang-orang percaya Tuhan memiliki berkat-berkat Abraham Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Kami berdoa penginjilan juga Tuhan, pemberitaan Injil melalui media massa, media sosial, apapun, melalui lagu-lagu, melalui mimbar-mimbar gereja Tuhan dalam nama Yesus.
Biar gereja kembali pada kegerakan penginjilan ya Tuhan. Kegerakan memenangkan jiwa Tuhan. Seperti hati Tuhan. Supaya setiap orang dapat diselamatkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan Juru Selamat kami. Tambahkan jiwa-jiwa, bilangan jiwa-jiwa di tempat pelayanan pekerjaan Tuhan dari hamba-hamba Tuhan yang ada di kelompok kekeluargaan Pakatuan ini ya Tuhan, kami percaya Tuhan, biar kami siap menerima jiwa-jiwa baru yang akan datang untuk memuliakan dan menerima keselamatan yang daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Juru Selamat kami. Inilah doa kami Tuhan. Kami minta pengampunan Tuhan atas segala dosa dan salah kami. Dalam nama Yesus kami sampaikan doa kami. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih kepada hambanya, Pendeta Ibu Amelia Pitanuki, yang adalah juga istri dari Bapak Pendeta Happy Onibala, Ibu Rohani, GPDI, Jemaat Rehobot, Cilincing, Jakarta Utara, juga sebagai Bendahara Komisi Wilayah Pelwap Jakarta Utara bagian timur. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kita sudah ada di penghujung acara kita malam hari ini. Ibadah bersama mingguan. Pakatuan bercahaya bersatu. Kita segera akan tutup di dalam doa. Ibadah kita malam hari ini, minta kesediaan sekali lagi kepada hambanya, Bapak Pendeta Dr. Tommy Lantang, untuk menutup kita dalam doa penutup sekaligus dengan doa berkat. Namun sebelum itu, kita lakukan pujian ini, doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, haleluya, benar Tuhan, ini doa kami kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kami semua, Tuhan memperluas daerah pelayanan kami, memperluas daerah pekerjaan kami, dan Tuhan berkati dimanapun berada. Itu sebabnya Tuhan, biarlah tangan Tuhan selalu menyertai kami, tangan Tuhan selalu ada bagi kami, sehingga perlindungan Tuhan selalu menyertai dimanapun kami berada. Pada waktu kami keluar masuk dari rumah kami dalam pekerjaan, Tuhan menyertai, memberkati. Bahkan Tuhan menjauhkan kami dari segala mara bahaya, kecelakaan, intipan orang jahat. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Semuanya Tuhan halaukan. Dan biarlah perlindungan Tuhan itu menjadi bagian kami. Tuhan, buat kami sehat-sehat selalu Tuhan. Jauhkan dari kami segala sakit penyakit Tuhan. Itu sebabnya kalau ada di antara anggota persekutuan kami, Pakatuan Bersatu Sinar yang sedang lemah tubuh, kami berdoa menyerahkan mereka untuk dipulihkan Tuhan di zaman Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Mereka mengalami kesembuhan daripada Tuhan. Mereka mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa. Dan akhirnya Tuhan, kami mau berdoa. 1 jam ini kami sudah melakukan persekutuan yang indah bagi Tuhan. Kami percaya
Kami akan mengalami kekuatan-kekuatan baru, rohani baru di dalam Tuhan. Pada saat kami sedang melihat berkat Tuhan, janji Tuhan, bahkan ketaatan kami kepada Tuhan. Dan oleh sebab itu, mari saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, angkat tanganmu dengan iman, dan terimalah berkat daripada Bapa di surga, cinta dan kasih sayang daripada anaknya Yesus Kristus, serta penghiburan yang selalu dikerjakan oleh Roh-Nya yang Kudus akan menyertai kita sekalian mulai malam hari ini, besok, dan sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Biar dalam mengakhiri ibadah kami ini Tuhan, kami sudah memperoleh anugerah berkat Tuhan yang luar biasa. Kami akan saksikan kepada orang lain sehingga mereka mengalami Tuhan dalam hidup mereka. Kami mengakhiri rangkaian ibadah kami malam hari ini. Kami sudah terima berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih. Haleluya. Silakan tim 27 untuk menyapa para tamu-tamu kita yang sudah hadir pada malam hari ini, bahkan yang telah melayani Tuhan pada malam hari ini. Silakan Ibu Ketua, Ibu Ketum, Ibu Syanet Ganda Tresna, pengawas Bapak Pendeta Yopi Sembung, kepada Bendung, Ibu Grace Wenas, kepada Ketua Harian, pengacara kita Bapak Ferry Mewengkang, silakan menyapa kalau ada malam hari ini. Terima kasih banyak ya Bapak Dr. Tommy Lantang sudah melayani pada luar biasa firman Tuhan. Terima kasih Ibu Melanie Louis Menginsidi. Terima kasih Pastor Hani Walalangi. Oh, ada apa itu wartawan senior? Wartawan senior. Sonya Sinombor, terima kasih bisa bergabung. Haleluya.
Tuhan berkati. Puji Tuhan. Sonya, Tuhan berkati. Sonya. Bapak hamba Tuhan senior, Pendeta Daniel Tumpuno, terima kasih sudah bergabung. Haleluya, puji Tuhan. Ya, oke. Salamnya sudah disampaikan, Sis. Gembala jemaat Pendeta Mudi Wenas ada dengan saya di sini. Ya, puji Tuhan. Oh, haleluya. Terus, gimana? Rupanya Ibu Ketum kayaknya ada. Oh. Ibu Ketua lagi berhalangan. Ya, oh ya siap. Ya, baik.